Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya Muhammad Tegar, mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya akan menjelaskan apa itu CPR, Cardiopulmonary Resuscitation, yang dalam bahasa Indonesianya adalah resusitasi jantung paru atau RJP. CPR merupakan tindakan pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti nafas karena sebab tertentu seperti serangan jantung, kelelahan, atau bersedar. CPR ini bertujuan untuk menggantikan pompa jantung yang berhenti dengan kompresi dada untuk membuka kembali saluran jalan nafas yang menyempit atau tertutup sama sekali dengan melakukan beberapa teknik pemijatan atau penekanan pada dada. Syarat CPR berkualitas. Syarat CPR berkualitas. Ada 6 syarat. Yang pertama, kompresi di titik tengah dada dengan siklus 30/2. 30 kompresi dalam 2 menit. Dalam 1 menitnya lakukan 15 kompresi. Yang kedua, kedalaman kompresi 5-6 cm. Yang ketiga, kecepatan kompresi 100-120 kali per menit. 4. Berikan kesempatan pada dada untuk mengembang dengan sempurnanya setelah kompresi. Yang kelima, interupsi minimal. Yang keenam, berikan ventilasi secara adekuat 2 bantuan nafas setelah 30 kompresi. Setiap bantuan nafas diberikan selama 1 detik. Langkah-langkah sebelum melakukan CPR. Adapun langkah-langkah sebelum melakukan CPR. Yang pertama, memeriksa keamanan sekitar, pastikan dalam keadaan aman, dan apabila korban berada di tengah keramaian, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman dan tenang. 2. Memeriksa keadaan korban. Periksa dengan cara memanggil namanya atau berusaha bangunkan. Jika ia sadar, upayakan agar tetap sadarkan diri dan tetap periksa denyut nadi dan responnya. 3. Lakukan evaluasi pernapasan korban. Pastikan korban masih bernapas secara normal dengan melihat apakah dadanya bergerak naik turun. Selanjutnya, dekatkan telinga Anda ke mulut dan hidung korban untuk mendengar suara napas dan merasakan hembusan napas di pipi Anda. Yang keempat, periksa nadi. Pastikan jantung korban tetap berdetak dengan memeriksa denyut nadi di pergelangan tangan atau memeriksa denyut nadi di bagian sisi lehernya. 5. Cari bantuan medis. Apabila orang hendak ditolong tidak menunjukkan respon atau tidak sadarkan diri, segera hubungi tenaga medis di nomor 112 atau rumah sakit terdekat dan lakukan CPR sampai bantuan datang. Prosedur pemberhentian CPR. Selanjutnya ada 6 prosedur penghentian CPR. Yang pertama, denyut nadi sudah tidak berfungsi dan suhu tubuh mulai dingin. Kedua, korban sudah terasa nadinya atau membuka mata. Yang ketiga, ada permintaan untuk DNR, Donor Resuscitation, permintaan dari keluarga pasien. 4. Penolong sudah mulai merasa lelah. Yang kelima, ketika tim medis datang membawa ambulan dan peralatan yang memadai. 6. Korban sudah mulai muncul tanda kematian pasti. Indikasi CPR telah berhasil. CPR dikatakan berhasil apabila korban memberikan 5 indikasi sebagai berikut. Yang pertama, penderita dapat menggerakkan tangan atau kakinya. Yang kedua, keadaan kulit kembali normal secara perlahan, tidak pucat. Yang ketiga, adanya pergerakan pada dada yang menunjukkan korban kembali bernapas, tulang rusuk naik turun. 4. Bagian pupil pada mata mengecil apabila terkena cahaya. Yang kelima, denyut jantung mulai terasa. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai CPR. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa pada video berikutnya. Akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.